nasihat-nasihat tentang keagamaan atau yang lebih condong menjelaskan kitab Nasihatul Ibad ini terkait dengan masalah ilmu tasawuf. Mari kita bersama-sama belajar ilmu ihsan atau ilmu hati supaya kita bisa menemukan ilmu tasawuf dengan benar tanpa menghilangkan ilmu syariat. Karena ilmu syariat, ilmu iman dan juga ihsan adalah satu kesatuan, tidak boleh dibanding-bandingkan. Mari kita terlebih dahulu mengawali kajian kitab Nasihatul Ibad ini. Kita membacakan suratul Fatihah, kita khususkan kepada mu'allif kitab Nasihatul Ibad, yaitu Syekh Nawawi Umar Al-Baghdadi, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, bisa mendapatkan manfaat serta kepahaman daripada isi kitab Nasihatul Ibad ini. Ala hadin yahulikum niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama khususan ila mu'allif kitab Nasihatul Ibad Muhammad Nawawi Umar Al-Jawi Al-Baghdadi wa nafa'ana bihi wa alumihi wa amatana bihi Barakatahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'allamana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyrata. Wal maqalatus sadisata asyrata. Maqalah yang ke-16. Kila dikatakan inna syahwata, bahwasanya syahwat tusbirul mulukah, tusbiru akan menjadikan al-mulukah seorang raja, abidan sebagai budak. Bahwasanya syahwat itu atau nafsu tercela itu akan menjadikan seorang pemimpin abidan, bisa menjadi budak. Fa innaman, karena bahwasanya seseorang ahabbu, yang mencintai syai'an terhadap sesuatu, fahuwa, maka dia itu abdahu, budaknya sesuatu tersebut. Syahwat akan menjadikan seorang raja bisa menjadi budak, karena bahwasanya orang yang sangat mencintai sesuatu, bahwasanya
dia akan menjadi budaknya sesuatu tersebut. Seperti contoh misalnya seorang pemimpin atau seorang pemuka agama yang mengikuti nafsunya, dia minum misalnya di pinggir jalan atau mabuk-mabukan di pinggir jalan sehingga terlihat sama seorang hamba yang tahu bahwasanya itu adalah perbuatan yang melanggar atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia seorang pemimpin, maka dia akan menjadi seorang budak, artinya akan menjadi omongan. Karena apa? Karena seseorang yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya sesuatu. Kita cinta, sangat cinta kepada Allah, memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga menjauhi larangan-larangannya, maka orang yang sangat mencintai itu akan menjadi hambanya Allah. Dan kalau seandainya kita terlalu mencintai baik itu istri kita atau anak kita, pasti kita akan menjadi budaknya, artinya selalu mengikuti kemauannya. Karena apa? Karena kita cinta. Misalnya cinta sama A, sangat ibaratnya berlebihan sama A. Wah, nak minta balon misalnya, kalau nggak dibeliin nangis pasti nurut. Kita sayang sama daripada nangis. Ibaratnya kalau dalam syariat masih sebatas wajar, tapi kalau dalam ilmu tasawuf sesuatu yang ibaratnya tidak ada kemaslahatan terkait dengan masalah pendidikan agama, itu kalau bisa jangan. Tapi kalau secara syariat selama itu baik, daripada nangis. Wasabr dan sabar, yusirul abid akan menjadikan seorang budak mulukan raja. Kebaliknya terkait dengan masalah kesabaran, orang yang sabar akan menjadikan, meskipun dirinya misalnya seorang yang dihinakan oleh orang, dengan kesabarannya dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Di andal abdah, karena bahwasanya seorang hamba bisufrihi, dengan sebab kesabarannya, yunalu ma yuridu, akan mendapatkan sesuatu yuridu yang dia inginkan. Wasabroh dan kesabaran yusiru akan menjadikan al-abidah
budak mulukan raja. Li'annal abd, karena bahwasanya seorang hamba atau budak bisobrihi, dengan sebab kesabarannya, yunalu ma yuridu, akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ala taro, apakah kamu tidak melihat? Ai artinya ala yasilu ilmuka, apakah ilmumu tidak sampai ila qissati sayyidinal karim, terhadap yang telah dikisahkan Sayyidinal Karim, pemimpin kita atau nabi kita yang mulia, Ibnul Karim, putra daripada yang mulia Ibnul Karim, dan juga putranya yang mulia Ibnul Karim. Jadi putranya yang mulia, putranya yang mulia, putranya yang mulia. Siapa itu? Yusuf, yaitu Nabi Yusuf As-Shadiq, yang jujur. Nabi Yusuf itu putranya Ibnu Yakub. Ibnu Yakub putra daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah orang as-sabur, yang sangat sabar. Dan Ibnu Yakub putra daripada Ibnu Ishak, dan Ibnu Ishak itu Al-Halim, orangnya sangat lembut. Dan Nabi Ishak itu putra daripada Ibrahim, Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu Al-Khalil, kekasih Allah, Al-Awwah. Al-Jalil, kekasih Allah. Al-Awwahu, yang selalu senantiasa Nabi Ibrahim itu bertaubat. Alaihim, atas mereka, mulai daripada Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, alaihimussalam, mudah-mudahan mereka, beliau-beliau itu assalam, selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Sulaikha, dan Siti Sulaikha itu fa'innaha, karena bahwasanya Siti Sulaikha itu ahabbat, sangat mencintainya, sangat mencintai Sayyidina Nabi kita Yusuf, Sayyidina Yusufah, Nabi kita yaitu Nabi Yusuf. Nihayatul hub, yang sangat dicintainya. Bahwasanya Nabi Siti Sulaikha itu adalah seseorang yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Nihayatul hub, sangat mencintai. Wa dan Nabi Yusuf itu bisubri ala makriha, sabar ala makriha, terhadap tipu daya daripada Siti Sulaikha. Wa adziyataha, bahwasanya diceritakan terkait dengan masalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah seorang, awalnya itu yang dihinakan,
sampai ribuan kalau ceritanya ya seperti itu, sama saudara-saudaranya sampai diceburin ke dalam sumur. Akhirnya berjumpa dengan Siti Zulaikha. Karena saking cintanya Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf, sampai ibaratnya supaya Nabi Yusuf itu bisa mendapatkan cintanya Nabi Zulaikha itu ya sampai Siti Zulaikha itu berbohong, makanya beranggapan bahwasanya sampai sobek bajunya, sampai ditanyakan atau disaksikan sobeknya dari depan apa dari belakang. Kalau Nabi Yusuf itu ibaratnya sobeknya bajunya itu dari depan, ya berarti salah. Kalau dari belakang berarti Siti Zulaikha yang salah, seperti itu orang ceritanya sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Hikmah yang bisa kita ambil bahwasanya makalah yang ke-16 ini, yang pertama bahwasanya syahwat itu akan menjadikan seorang raja bisa menjadi dengan perbuatan karena mengikuti hawa nafsunya, maka dia bisa menjadi budak. Terkadang banyak ya, ini kan sebagai contoh raja, sebetulnya dalam arti yang lain, arti lainnya pemimpin atau panutan. Misalnya panutan ya seperti memang gampang lah cari duitnya sehingga memodalin, tapi jalannya bukan untuk ibadah melainkan untuk berhasil, mentraktir, berikan minuman, berikan ya sesuatu yang, atau misalnya bawa ke, ya akan menjadi hina atau diperbudak dengan hal yang seperti itu. Karena apa? Rumusnya mencintai sesuatu yang berlebihan, maka dia akan menjadi budak yang dicintai itu. Beda dengan kesabaran. Kesabaran itu akan menjadikan seorang budak bisa menjadi raja. Dengan kesabaran Allah akan mengangkat derajatnya daripada kehinaan. Sampai dicontohkan di sini adalah Nabi Yusuf. Dengan kesabarannya sampai Nabi Yusuf itu menjadi pemimpin pada masanya. Meskipun dalam kisah ceritanya bahwasanya Nabi Yusuf itu sama saudara-saudaranya itu dihinakan, dibuang, sampai ya, berbohong, dimakan. Banyak ceritanya, kisahnya Nabi Yusuf itu. Karena dengan kesabarannya
tidak pernah mengadukan akan keburukan-keburukan saudaranya, meskipun dia dihinakan, disiksa, dibuang. Allah mengangkat derajatnya sampai Nabi Yusuf itu menjadi nabi. Itu adalah suatu bukti bahwa dengan kesabaran itu bisa dapat mengangkat derajat seseorang. Artinya kesabaran itu sabar menghadapi segala sesuatu manis buruknya dalam kehidupan, yaitu memasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Yang sabar itu ya mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya belum tentu kita bisa mengaplikasikan dalam diri kita. Ya mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah daripada apa yang diceritakan dalam kitab Nashorihul Ibad ini, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa menjaga atau bisa bersabar, bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena penjelasan sebelumnya bahwasanya kalau orang masih beranggapan bahwasanya ada musuh yang lebih berat daripada yang ada di diri kita, yaitu syahwat atau nafsu, bahwasanya orang tersebut belum mengenal dirinya. Karena innan nafsah la'ammaratun bisu, karena nafsu itu la'ammaratun seringkali memerintahkan atau mengajak terhadap perbuatan-perbuatan yang yang buruk. Ibaratnya tergodanya gampang. Nafsu itu kalau diajak untuk melanggar apa yang dilarang oleh Allah itu cepat terpengaruh kalau keimanan kita itu atau ketakwaan kita itu lemah. Ya mudah-mudahan dengan kita sering kali mendengarkan, mengingatkan terkait dengan masalah hal-hal yang berkaitan dengan penyakitnya hati yang dari sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan, terkait dengan masalah ketakwaan, keimanan, yang mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam diri kita, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan, bisa meningkatkan ketakwaan kita, sehingga kita semua oleh Allah dijadikan orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihi sayyidina Muhammad
sakana ghadabuk wa bi hurmati rafi'ina hawlan ars wa bi hurmati syekhina hadda syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu wa bi hurmati khalifati Sayyidil Haji Ali Harazim radhiyallahu anhu an tusalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tawfirana wa liwalidina wa liikhwanina wa walidihim wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tufidu alaina madada syekhina Ahmad Sayyid Raja علينا في ديننا ودنيانا وآخرتنا وأن تجعلنا وإياك أشد الأطاعين متفقا على السنة مكلفين في الخيرات حسن الأخلاق مفرقا زاهدنا في الدنيا ومسعنا فيها مرزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا بلا تعب ولا نسب ولا تنبل خلق بسببه ولا تذكر ولا تنبل في تفصيله أن تحفظنا وإياهم على رزق محمد وأن ترزقنا وإياهم بمن كان ويقين بالصالح وتجعل علينا والأكل الصحيح وأن يلبسنا وإياهم لباس العافية والحسن وأن وإياهم بالعلم والوصل والعفة والمروءة الكوامل وأن ترحمنا وإياهم بقبول أعمالنا وعليهم التي سعشرت القبول وأن تكرمنا وإياهم بالتقوى وأن تفضل علينا وعليهم بلذة العبادات والمناجات وأن ترفعنا وإياهم بالمنصب وأن تنادف قلوبنا وقلوبهم عن الاستغفار وأن تبارك في عمرنا وأعمالهم وأن تبلغنا وإياهم حج بيت الله الحرام وإياهم نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استجب دعاءنا ولا تخيب سيدي رجاء استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجاءنا. الرحمن الرحيم